saya masih ingat keinginan dari pendiri sekolah ini ya, Pak Kamil Sastra. Beliau ini sangat ingin di mana kita orang Bali ini bisa berbahasa Mandarin. Itu yang saya ingat dari beliau. Harapannya pastinya kita akan seutuhnya menjadi jembatan budaya. Bukan sekolah namanya, jika tidak dipenuhi dengan kenangan. Kenangan manis dan pahit pasti pernah kita lewati. Kisah inilah yang nanti akan menjadi jembatan penghubung ingatan kita. Saya di JB dari Juli 2008 sampai sekarang, berarti kurang lebih 16 tahun. Di awal-awal saya jadi guru tuh saya sempat syokkan dengan melihat berbagai macam karakter siswa di sini. Saya mengajar, kemudian tidak diterima oleh siswa karena sebagai guru baru, jadi banyak diuji dengan pertanyaan-pertanyaan. Ketika kita menjawab, terus mereka ternyata merekam jawaban kita dan melaporkan, sehingga saya itu kayak merasa, aduh kok gini banget sih jadi guru gitu. Tapi saya dari sana saya belajar bersabar, belajar untuk mengetahui, mempelajari apa sih kesalahan, di mana sih letak kesalahan saya, apa sih yang membuat mereka bersikap seperti itu. Jadi dengan kesabaran, dengan ya kelembutan, akhirnya mereka menyadari dan akhirnya mengatakan sendiri ke saya, Miss, saya minta maaf, ternyata selama ini saya salah mengenal Miss gitu. Jadi itu yang membuat ternyata kesabaran itu berbuah manis. Di sini kita tumbuh bersama dan bercerita bersama. Kalian dari kapan di JB? Dari Zika. Dari situ. Kalau Caca dari kapan? Dari PB atau TK? Kapan ini? Nggak ingat. Dari Intinya TK. Dari TK. Berarti kalian ini sekelas dulu di PG? Apa beda kelas? Sama Jinan pernah beda. Nggak pernah ketemu Caca. Nggak pernah. PG TK. Tapi nggak kenal? Kenal, cuma tahu Caca gitu aja. Oh ya. Nah, pas di TK kalian ingat nggak hal-hal yang menarik? Mungkin kalian bertiga tuh saling, mungkin Caca sama Jin atau enggak Chandra sama Caca. Iya. Tamasya ke Sushi Teh. Nah, segera Pernah tamasya ke Sushi Teh. Pakai ya. Sisi yang mana? Sisi Sisi yang ada di sini. Iya. Itu tuh ada playground outdoor raksasa di situ. Iya, di indoor juga ada. Ya. Oke, dari kan kalian udah dari TK nih, dari TK sampai SMA nih, kira-kira hal-hal apa yang kalian bisa perhatikan banyak sekali perubahannya di JB atau enggak hal-hal yang dari segi infrastruktur atau mungkin dari segi apapun yang kalian menurut kalian, karena Saraja di sini baru 7 tahun, sedangkan kalian udah dari Sigod apalagi ya. Mungkin dari satu-satu bisa cerita apa sih yang kalian Jadi TK. Dulu TK-nya jadi di bawah. Sekarang saya di bawah. Oh dulu di sini gedung ini. Iya. Habis Di apa? lantai 1 sekarang pindah dulu. Terus lorongnya sekarang lebih berwarna. Dulu Dulu? kayak polos gitu, nggak ada apa-apa. Ininya tembok-tembok lorongnya tuh. Sekarang kan dikasih hiasan dinding, kut-kut gitu. Lebih cakep ya. Iya. Kali kalian pernah seru dulu dengar ya waktu ketemu guru-guru itu, misalnya dulu TK itu sempat banjir. Kalian pernah kan merasakan di fase itu? Pernah yang ini kursi, terus harus lewatin kursinya dulu, baru ke ininya. Caca berarti pernah juga, berarti kalian satu angkatan ya? Iya. Pastilah, satu angkatan kan pasti pernah. Tidak ada hal yang sempurna. Yang sempurna adalah bagaimana kita bisa memahami kelebihan dan kekurangan kita untuk menjadi lebih baik. Oke, kalau kelebihan siswa di sini itu banyak ya. Mereka itu kreatif, inovatif, tetapi kadang-kadang effortnya mereka yang kecil, usaha mereka yang kecil untuk mengimbangi pemikiran kreatif yang mereka miliki. Kemudian yang kekurangan dari anak-anak di sini adalah kurang mandiri, ya, kurang mandiri dalam menyikapi sesuatu, kurang dewasa. Kalau menurut saya makna jembatan budaya di sini itu adalah sekolah yang bisa menyatukan berbagai etnik dan budaya, baik dari dalam ataupun dari luar negeri.
Cerita ini, jika dirangkai sedemikian rupa, akan menjadi sejarah bagi kita untuk kita kenang bersama. Kalau berbicara tentang SMA JB bagaimana berdirinya, mungkin ini versi saya ya. Tahun 2007 itu ketika SMP menamatkan pertama angkatannya, jadi ada keinginan dari yayasan untuk melanjutkan perjuangan jenjang pendidikan dari SMP ke SMA, karena kasihan sekali anak-anak SMP yang sudah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris Mandarin mungkin dari TK, dari SD, kemudian ke SMP, akhirnya terputus di sana, kan sayang sekali. Berdasarkan hal tersebut, yayasan punya etikat baik untuk melanjutkan lagi ke jenjang selanjutnya, sehingga apa yang menjadi plus SMA, apa yang menjadi plus Sekolah Jembatan Budaya ini berkesinambungan untuk kedepannya. Kalau di awal, karena kita memang yayasan ini yang punya menggaungkan bahwa Sekolah Jembatan Budaya ini plusnya adalah bahasa Inggris dan Mandarin. Tetapi sambil jalan kita juga menemukan hal-hal yang baik juga dikembangkan di SMA, contohnya di bidang entrepreneur. Jadi kita menyadari berdasarkan alumni-alumni yang ada di SMA Jembatan Budaya ini, banyak sekali anak-anak kita yang menggaungkan bisnis gitu. Jadi kenapa tidak kita awali dulu dari SMA ini. Jadi kita membiasakan untuk memasukkan jiwa entrepreneur. Segala aktivitas yang kita lakukan bersama, segala tawa dan tangis yang muncul saat itu akan menjadi kenangan yang sangat indah. Kemudian saya juga sebagai OSIS, banyak banget yang saya dapat di sini, terutama saat saya menjadi OSIS di organisasi OSIS. Ada kita diberi wadah untuk bisa menggunakan talenta kita, kemampuan kita dalam organisasi. Kita bisa seperti gimana sih kita mengatur sebuah event di sekolah, gimana sih cara kita berhubungan antara sama guru, sama teman, sama kepengurusan. Jadi nggak cuma sekedar belajar doang sekolah, tapi kita bisa belajar juga lebih ke persiapan juga ke depannya kan. Dan juga di organisasi ini kita juga belajar namanya time management, antara gimana cara kita membedakan organisasi sama waktu kita untuk belajar, karena itu kewajiban utama kita. Tapi di sini jadi hal yang sangat berharga, kesempatan berharga, karena kedepannya juga kita mungkin bisa juga dikasih kesempatan untuk buat event. Jadi di sini kita dilatih gimana sih kita mengatur waktu juga sih. Terbanglah setinggi-tingginya, gapai impianmu sejauh-jauhnya, dan suatu saat kita bertemu kembali, kesuksesan sudah mengikuti langkahmu. Halo semuanya, nama saya Maureen, alumni dari SMA Jembatan Budaya tahun 2023. Sekarang saya adalah pemegang beasiswa MEX di Kyoto University dengan jurusan ekonomi. Saya rasa JB memiliki lingkungan yang sangat baik sih. Secara akademis, kita terus diberi dorongan dan dukungan untuk terus menjadi lebih baik. Dan secara organisasi juga, kita diberi kebebasan untuk membuat berbagai macam kegiatan yang kita inginkan. Selain itu juga, selama 3 tahun saya di sana, tidak luput dari rasa kebersamaan dan juga sangat menyenangkan. Saya harap besarnya dukungan dari sekolah tidak berhenti di angkatan saya saja, tapi terus berlanjut atau bahkan meningkat di angkatan-angkatan berikutnya. Saya harap JB tetap bisa menjadi tempat yang terbaik untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi murid. Ingatlah sekolah ini, ingatlah makna dari sekolah ini, bahwa segala hal yang kita lakukan akan menjadi jembatan budaya.